Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatun Eldiana, NPM 19130037. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan gimana sih cara membuat media layanan BK, yaitu layanan media elektronik berupa PowerPoint. Buat kalian yang penasaran gimana sih cara buatnya dan bagaimana hasilnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, seperti biasa aku menggunakan aplikasi Canva. Di sini aku akan memilih presentasi karena aku akan membuat PowerPoint. Di sini ada banyak sekali ya desain, tapi aku akan membuat desain sendiri. Siapa tahu kan estetik gitu ya. Nah, di sini aku udah download backgroundnya, dan kalian bisa download backgroundnya ini di Google. Nah, jadi ini tuh sama aja kayak bikin poster yang kemarin, cuma ini berbentuk PowerPoint. Nah, jadi apa sih Microsoft PowerPoint itu dan apa aja fungsinya, apa manfaatnya, apa kekurangan dan kelebihannya. Jadi, di sini Microsoft PowerPoint yaitu suatu software yang menyediakan fasilitas yang berfungsi untuk membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Nah, fungsi dari Microsoft PowerPoint yaitu yang pertama berfungsi untuk membuat presentasi ke dalam bentuk slide-slide sehingga memudahkan bagi audiens untuk mengetahui garis besar dalam presentasi tersebut. Yang kedua yaitu berfungsi dalam menambahkan audio, video, gambar, dan animasi dalam presentasi sehingga presentasi itu terlihat lebih menarik, hidup, dan mampu berkesan. Dan selanjutnya yaitu berfungsi untuk memudahkan dalam mengatur dan mencetak slide. Dan terakhir yaitu berfungsi dalam membuat presentasi dalam bentuk soft copy sehingga dapat dengan mudah diakses melalui perangkat komputer atau laptop. Selain itu juga dapat diakses di aplikasi Android. Manfaat dari Microsoft PowerPoint yaitu ada materi presentasi yang disampaikan itu lebih berkualitas dan menarik. Dan selanjutnya materi presentasi itu dapat menjadi lebih mudah dipahami oleh audiens. Dan terakhir itu meningkatkan daya kreativitas, imajinasi, dan minat baca. Dan selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari Microsoft PowerPoint. Nah, di sini apa aja sih kelebihan dari Microsoft PowerPoint? Yang pertama, yaitu mengoperasikan aplikasinya itu sangat mudah, bahkan untuk pemula sekalipun. Yang kedua yaitu kegunaannya juga tersedia jenis-jenis desain menarik dan unik. Yang ketiga yaitu dapat dibuat dalam berbagai format data. Dan yang keempat, keuntungan lainnya itu dapat mengedit foto secara langsung. Dan yang keempat yaitu ada fitur pergerakan seperti transition dan custom animation. Yang terakhir yaitu adanya fitur untuk memasukkan konten dari lain aplikasi yang mendukung oleh atau juga disebut dengan object linking and embedding. Selanjutnya ada kekurangan Microsoft PowerPoint. Nah, apa aja sih kekurangan dari Microsoft PowerPoint ini? Yang pertama yaitu ada tidak dapat digunakan OS lain. Artinya terdapat pada fungsi dari platform Microsoft yang hanya dapat digunakan sehingga untuk software OS lain seperti Mac dan Linux belum dapat diakses. Dan selanjutnya itu ada kekurangan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, tidak dapat digunakan OS lain, artinya terdapat pada fungsi dari platform Microsoft yang hanya dapat digunakan sehingga untuk software OS lain itu seperti Mac dan Linux belum dapat diakses. Selain itu, kelemahan yang lainnya adalah pada ketidakstabilan dokumen pada setiap versi Microsoft PowerPoint yang umumnya file yang dibuat pada versi lama. Contohnya, tahun 2007 tidak bisa digunakan secara sempurna di versi 2010. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu
apalagi mengenai kekurangan pada harga terlalu mahal pada Microsoft PowerPoint versi premium bagi pelajar, mahasiswa, dan pemilik usaha kecil terbilang mahal. Akan tetapi dengan support dan pembaharuan software juga semakin baik. Yang terakhir yaitu tergolong program yang berat sehingga membutuhkan komputer dengan spesifikasi baik. Nah, demikianlah penjelasan tentang multimedia presentasi yaitu Microsoft PowerPoint. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi teman-teman yang bersinggungan langsung dalam dunia kerja ataupun pendidikan. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Sedikit estetik lah ya. Nah, PowerPoint di sini itu membahas tentang pribadi mandiri. Apa sih pribadi mandiri itu? Pribadi mandiri yaitu pribadi yang mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. Nah, pribadi yang mandiri itu memiliki yang pertama ada visi, yang kedua misi, yang ketiga ada target, dan yang keempat itu ada mandiri. Nah, di sini juga ada macam-macam kemandirian. Yang pertama yaitu emosional, yang kedua sosial, yang ketiga intelektual, dan yang terakhir ada ekonomi. Nah, karakteristik pribadi mandiri yaitu pribadi mandiri adalah pribadi yang berani mau belajar dan mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya. Dan selanjutnya yaitu pribadi mandiri adalah pribadi yang menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Selanjutnya, pribadi mandiri adalah pribadi yang berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan begitu ada banyak lagi ya karakteristik pada pribadi mandiri ini. Nah, dan yang terakhir ada penutup. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.